Kolam Segaran merupakan satu-satunya bangunan kolam kuno terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Kolam Segaran merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan. Konon, Kolam Segaran disebut pernah menjadi tempat perjamuan tamu kerajaan Majapahit dari Cina. Dikisahkan pula, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk digelar pesta penyambutan duta dari China, yang merupakan angkatan perang Tartar. Saat itu raja menyambut tamu dengan hidangan mewah. Tak hanya itu, peralatan makan dalam pesta ini juga terbuat dari emas. Konon sebelum kerajaan Majapahit berdiri, sudah ada kerajaan sebelumnya yang juga berkuasa di Mojokerto. Hingga Majapahit berkuasa, ada satu mitos yang dipercaya oleh masyarakat hingga sampai saat ini. Biasanya kabut yang terlihat di area kolam tersebut dapat membentuk kerajaan atau bentuk lainnya dan kerap terlihat di malam-malam tertentu. Di malam-malam tertentu, waktu itu saya pernah kesini itu kan di hari Jumat. Kalau nggak salah ya Mas, Kliwon, Wage sama Pon. Itu, dari itu. Iya, itu ini kabut-kabut ini membentuk Mas. Jadi ini kan kayak kabut ya Mas ya? Ya teman-teman, ini kalau dilihat sesama ya, itu kayak kabut. Ada kabut di tengah-tengah ini. Ya, kalau ke sini malam, ini kabutnya ini kayak nyatu terus bentuk. Jadi Kira-kira kayak ada apa ya? Kayak seperti gapura kerajaan seperti itu ya di Mas sini? ya. Ya, di sini ada seperti gapura kerajaan. Tapi bukan berarti di sini ada kerajaan, bukan seperti itu Mas. Cuman untuk menunjukkan bahwasanya pernah ada kerajaan di ya, sini. pernah ada kerajaan di sini. Ya sudah, cuman begitu aja. Pemirsa, sebuah candi bernama Jolotundo yang berada di lereng Gunung Penanggungan Trawon yang dibuat pada masa Majapahit. Kelebihan dan keindahan candi-candi Jawa pada umumnya adalah terletak pada arsitektur bangunan reliefnya yang mengandung pitutur tentang kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Dinding-dinding candi di bagian lain dihiasi berbagai motif relief eksotis. Juga dijumpai tulisan berbahasa Jawa Gempeng yang artinya hancur atau luluh lantah. Di kaki candi terdapat pula kolam ikan berbagai macam jenis ikan yang jumlahnya ratusan ekor, yang semakin menambah keindahan candi dan memanjakan mata kita untuk menikmatinya. Ada pula larangan bagi pengunjung tidak boleh memancing maupun mengambil ikan yang ada di candi. Hal ini dikarenakan ada mitos bahwa jika mengambil ikan di kolam candi akan mendatangkan petaka atau kejadian buruk, sehingga pengunjung hanya memilih untuk memberi makan pada ikan-ikan di kolam tersebut. Ada sosok putri ikan namanya Ambarwangi, yang dari sininya itu sisi ikan, tapi kepalanya kepala manusia, rambutnya panjangnya segini, namanya Putri Ambarwangi di kolam ini. Jembatan Cangar terletak di Jalan Malang, Surabaya atau Batu, Mojokerto. Jembatan yang tanpa penerangan dan sepi jauh dari perumahan warga menambah kesan mistis Jembatan Cagar. Menuju Jembatan Cagar juga terkenal ekstrim karena terdapat tanjakan dan turunan yang curam. Jika menjelang petang, jalur itu akan diselimuti kabut tebal. Jembatan Cangar memang terkenal dengan keangkerannya. Sosok makhluk gaib kerap menampakkan diri kepada pengendara yang lewat di jembatan itu. Bahkan cerita tentang hantu sebagai penunjuk jalan pun merebak di kalangan masyarakat. Penunjuk jalan yang dimaksud adalah penunjuk jalan menuju kematian. Menurut pengendara yang pernah mengalami hal mistis di Jembatan Cangar, sebelumnya tercium bau anyir darah dan bisikan-bisikan aneh yang mengajak untuk mati. Mitosnya jika mendapatkan hal tersebut dan ingin selamat, maka disarankan untuk berdoa dan mengucap salam. Daerah Mojokerto memang dikenal sebagai salah satu daerah yang sejuk di Jawa Timur. Tak heran jika di Mojokerto memang sering diselimuti kabut, khususnya di pagi hari atau ketika musim hujan.
Namun ternyata ada satu daerah yang diselimuti kabut abadi, yakni di Trowulan. Mitos yang beredar kabut abadi ini bukanlah gejala alam biasa, melainkan mengandung unsur mistis. Kabut unik ini menurut cerita sejumlah sumber sudah ada sejak zaman kuno, tepatnya masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kabut tersebut dahulu disebut sebagai salah satu pertahanan fisik maupun non-fisik bagi Majapahit. Kabut ini juga disebut sebagai selimut gaib yang berfungsi untuk mengelabui musuh. Sehingga ketika ada musuh yang datang, mereka tidak akan bisa melihat di mana sebenarnya Majapahit. Saat perang, musuh akan dibuat kelabakan dengan suasana berkabut itu. Mereka akan sulit menemukan Majapahit, sehingga dengan leluasa, para prajurit istana kerajaan yang diyakini berpusat di Trowulan Mojokerto bisa menaklukkan para musuh. Dahulu, kodon kabut itu bahkan lebih tebal dari sekarang dan menutup semua kawasan. Namun kini seiring dengan perkembangan zaman, kabut itu seakan menipis.